Halo Sobat Trader, kembali lagi ke Dimex Talk, Talk about Trading. Oke, saya Fendi DC dan saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh salah satu guru saya. Siapa dia? Boleh silahkan Master. Halo semuanya, mungkin ada yang beberapa yang sudah mengenal saya ya, dan yang belum mengenal saya mungkin izinkan perkenalkan diri saya itu biasanya saya akrab dipanggil dengan Syam. Jadi saya juga adalah salah satu trader dan mentor juga di Dimex ini, yang mana insya Allah untuk hari ini saya juga akan sedikit berbagi ilmu yang sedikit saya punya mungkin. Oke. Katanya mau membagi ilmu nih. Saya mewakili trader di luar sana nih. Oke. Ada pertanyaan gini. Regulasi apa saja sih yang berlaku di Indonesia soal trading forex nih? Oke. Kalau kita berbicara regulasi ya, artinya kita berbicara hukum juga kan. Dan itu memang penting banget ya, harus digarisbawahi. Itu penting banget, regulasi atau badan hukum yang melindungi kita ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang trader. Karena bayangkan kita trading itu menggunakan uang. Betul, trading menggunakan uang pastinya lah ya, gitu. Betul. Dan bisnis soalnya ya. Betul banget. Dan gimana caranya kita bisa nyaman kalau kita nyimpen uang kita aja kita nggak ngerasa aman gitu. Oke, ini makanya uang saya tuh pentingnya regulasi nih. Betul banget gitu. Itu penting banget gitu. Nah, regulasi regulasi di Indonesia itu sebenarnya ada beberapa regulasi yang harus kita ketahui ya. Yang paling utama tentu ada Bapepti. Cuman kita harus mengetahui dulu dasar hukumnya. Jadi untuk dasar hukum di dunia PBK ini ya, itu sebenarnya udah diatur sama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Itu yang paling utama. Teman-teman boleh cek, boleh buka bukunya atau buka Google. Terkait dengan perdagangan berjangka di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 atas perubahan Nomor 32 Tahun 97 ya kalau nggak salah. Tapi yang paling update-nya itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Lalu selain undang-undang ada juga regulasi atau yang mengatur itu adalah Perba atau peraturan dari Bapepti-nya sendiri ya, yang mana kita tahu Bapepti itu adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi yang laku di Indonesia ya. Lalu setelah itu juga ada peraturan dari BI. Karena ini terkait keuangan, otomatis pihak bank juga kita ya, bank sentral kita juga ada andil gitu. Lalu selanjutnya itu kalau untuk tahun atau bukan tahun ini ya, belakangan ini sebetulnya ada peraturan baru yaitu dari OJK. Oh, OJK berarti kemungkinan akan masuk ke dong. PBK. Nah kalau dulu kan belum tuh, cuman Bapepti doang. Nah, tapi ini baru isu-isu ya? Bukan, ini udah ada peraturannya. Udah ada. Teman-teman boleh cek. Jadi ini udah makin aman sebetulnya, karena OJK pun sekarang udah ikut terlibat ke berarti termasuk ini. OJK, Bapepti itu akan katakanlah meregulasi trading forex ini ya? Mungkin bukan meregulasi secara utamanya ya, tapi ada nantilah ikut andil. Teman-teman nanti juga kita akan bahas lebih jauh ya OJK biar ini perannya lebih gimana. Kuat lagi. Betul. Pastinya. Tapi yang pasti OJK ini udah mulai berperan di perdagangan berjangka ini. Lalu yang selanjutnya itu adalah peraturan untuk perpajakan. Jadi jelas gitu perpajakannya, aturannya kayak gimana itu juga ada aturannya. Oh iya, kan sekarang juga banyak trading forex itu buat cuci uang lah, inilah itu, maka dari itu ada perpajakannya ini sekarang. Dan mungkin ada OJK-nya gitu kan, untuk menghindari yang namanya pencucian uang, APU PPT kan. Nah kalau di dunia perdagangan berjangka ada yang namanya 5 pilar kan. Nah kalau teman-teman yang legal ya itu pasti tahu 5 pilar itu apa aja, termasuk di dalamnya itu juga ada pengaturan atau lebih ke internalnya seperti apa. Jadi akan jauh lebih aman kalau teman-teman itu masuk ke sebuah perusahaan atau pialangnya itu yang legal. Karena diatur banget setiap segala sesuatunya itu, dari mulai transaksinya, sistemnya gitu kan, manajemennya, semuanya itu diatur secara hukum, bukan hanya aturan yang tertulis atau aturan yang mungkin kita nggak tahu itu benar atau enggak, tapi benar-benar ada aturannya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, ada aturan dari PP pemerintah ya, ada aturan juga dari Perbanya, dari BI, dari OJK pun ikut terlibat, terus ada aturan perpajakannya pun jelas gitu kan. Nah, jadi benar-benar saya itu ngerasa
di dunia forex ini makin aman sini tuh, karena regulasinya juga makin lengkap gitu. Oke. Pertanyaan kedua nih, sebenarnya pertanyaan kedua ini sudah terjawab kan nih, tapi saya bakal sampaikan nih, soalnya banyak komentar di YouTube juga nih. Betul. Gini, dasar hukum yang berlaku di trading forex di Indonesia itu apa aja sih? Dasar hukumnya yang pasti itu adalah yang tadi ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Itu yang dasar hukumnya banget. Jadi, berarti udah ada di dasar hukumnya ya, berarti trading forex real aman. betul. Jadi Tapi kalau yang resmi pastinya. yang resmi, kalau yang nggak resmi ya saya tidak mengakui itu sebagai pialang juga kalau yang tidak. Jadi kalau di Indonesia itu hanya ada sekitar kurang kalau nggak salah sekarang itu kurang dari 60 pialang yang punya lisensi. Dan di luar itu saya pun bukan tidak mengakui ya, saya tidak mau menggunakan lah gitu, karena mungkin di negaranya legal dan aman, ada aturan hukumnya, tapi ketika masuk ke Indonesia itu tidak diakui sebagai broker yang legal, karena broker itu baru atau pialang itu baru punya lisensi atau legalnya itu ketika Bapepti memberikan itu. Dan itu sedikit kok, di bawah 60 pialang, jadi gampang buat bedainnya. Nah, tapi ada nggak sih, maaf nih, dipotong dulu nih, ada nggak sih yang nggak terregulasi nih, regulasi di luar negeri tapi kok bisa masuk ke Indonesia gitu loh? Seharusnya tidak ada, karena gini, itu ada aturannya. Bahkan kayak kita mendirikan sebuah pialang, itu kan ada kayak aturan untuk modalnya itu. Modal untuk mendirikan pialang itu ada full punya kita sendiri orang Indonesia, atau ada pembagian, itu pun ada aturannya gitu. Jadi tapi kalau untuk kayak misalkan orang bukan WNI ya, dia pengen punya broker di Indonesia, itu seharusnya tidak bisa secara hukum, karena ya jelas broker di Indonesia itu yang harus ya kepemilikannya di Indonesia juga, orang Indonesia juga gitu. Karena itu tadi kita harus balik lagi ke regulasinya ya. Regulasi di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 itu jelas semuanya. Itu pasalnya, poinnya banyak. Sampai hal detail aja itu ada kok aturannya. Tentang perdagangan trading forex. Tentang perdagangan. Jadi khusus untuk perdagangan berjangka dan komoditi di undang-undang itu. Teman-teman boleh buka, boleh cek, itu detail kok, semuanya ada. Jadi kalau misalkan ini juga buat teman-teman yang kan saya awam nih di dunia forex ya. Saya takut kena scam, takut kena masalah masuk broker segala macam. Masuk aja ke undang-undangnya, cek semuanya. Kalau kurang jelas, cek juga website di Bapepti. Itu semua peraturannya jelas. Bahkan hal-hal kecil aja itu diatur. Aman banget sebetulnya seharusnya kalau kita tidak salah memilih broker. Jadi pertanyaan kedua udah terjawab nih. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari trader di luar sana. Kan apa aja sih kegiatan trading forex tapi ini dilakukan oleh oknum yang nakal, tapi terregulasi resmi? Itu gimana sih pendapatan dari Master nih, pendapatnya nih? Kalau oknum itu gini, yang namanya oknum itu kita nggak perlu berbicara dulu di forex aja ya. Karena yang namanya oknum itu udah pasti ada di semua bidang, juga pasti ada. Itu namanya oknum gitu. Cuman kitanya yang harus lebih selektif dalam memilih broker, selektif dalam memilih trading advisor juga, advisor atau mentor kita biasa menyebutnya ya. Nah itu kita harus selektif banget, karena kalau kitanya tidak selektif maka ya akan rentan kita salah masuk broker atau hal semacam itu, dan termasuk kita kena oknum. Oknum itu pasti banyak. Di mana ada sebuah peluang bisnis, di situ pasti ada oknum. Karena apa ya? Itu sudah lumrah, dan bukan di Indonesia aja. Di luar negeri dimanapun yang namanya ranah atau market atau sebuah peluang lah, ada satu opportunity, pasti ada yang namanya juga oknum ikut di situ. Makanya kita sendiri sebetulnya yang harus harus membekali diri biar tidak mudah untuk kena scam. Banyak hal-hal yang kegiatan saya mengklasifikasikannya itu sebagai kegiatan terlarang atau ilegal. Salah satunya broker yang nggak punya lisensi. Itu yang tadi kita bahas. Jadi cek aja website Bapepti, ada berapa broker yang punya lisensi. Kalau di luar itu
Saya tidak melarang ya, karena saya tidak punya hak juga untuk melarang, tapi saya tidak merekomendasikan. Mungkin kebanyakan orang kan mikirnya kan broker luar atau broker yang tidak punya lisensi itu rata-rata menggiurkan. Bonusnya, rule scheme tradingnya dan yang lainnya itu menggiurkan banget. Betul. Ya kita logik aja gini. Kalau sebuah pialang itu dia tidak ada biaya administrasi, tidak ada hal yang lain-lain, sangat menggiurkan. Lalu dari mana perusahaan pialang itu mendapatkan keuntungan? Karena itu adalah PT bukan yayasan. Oke. Otomatis pasti harusnya mencari keuntungan juga, dan itu memang sebuah perusahaan gitu. Jadi selama biaya administrasi atau scheme tradingnya masih make sense, masih memungkinkan kita untuk bisa profit dengan mudah, ya kenapa enggak gitu? Dibanding kita yang benar-benar nyari yang zero gitu, yang benar-benar tanpa ada biaya segala macam. Nah itu harus lebih selektif ya dalam memilih broker. Harus ada lisensi. Lalu hindari juga ya buat teman-teman yang mau terjun ke forex itu, banyak nih sekarang tuh skema Ponzi atau piramida ya, gitu ya. Oke. Jadi model di mana keuntungan ini tuh sebenarnya diperolehnya itu dari investor baru. Oke, Skema Ponzi itu berarti ya. Ini ada si segitiga A nih. Awalnya kan gini, si A dulu Oke, nih. turun ke si B. Kamu cari uang ya, cari investor ya. 1 miliar kalau masuk saya kasih kamu 50%. Si B ini menurunkan lagi ke si C. C, kamu cari investor ya. Kalau masuk 1 miliar saya kasih kamu 500 M. Kalau kayak gitu terus, ini yang ujung gak kebagian dong. Dan akhirnya dia harus bayar tetap terus kan, ke si B, ke si C juga dia harus bayar. Nah dari mana? Dari investor baru masuk. Dan itu lama-lama akan ambruk. Itu skema dari Ponzi atau piramida. Berarti menguntungkan yang paling di atas dong. Nah kalau udah gede banget dana terkumpul, yang bawah-bawah biasanya udah mulai nggak dibayar nih. Gitu. Nah di forex gimana diaplikasikannya? Sama. Jadi lebih ke kayak berarti yang kayak waktu itu viral di robot trading itu ya. Nah itu dibikin gitu. MLM, bukan robotnya sebetulnya yang dikasuskan itu, tapi skemanya. Jadi kamu beli robot, kamu dapat komisi. Semakin ke bawah, semakin melebar kan anak-anaknya, semakin gede dong harus bayarnya. Nah itu udah nggak kuat bayar, baru uang yang terkumpul mereka itu mereka bawa kabur. Jadi tahu nih trader di luaran sana nih. Gitu. Jangan mudah tergiur. Kita harus kritis, harus selektif. Pilih brokernya harus kritis ketika ada penawaran. Ini kenapa bisa gini, itu harus kritis. Saya tuh nggak pernah keberatan ya ketika ada yang bertanya ke saya itu, ada yang nanya gini, Pak, Bapak dari broker ya? Ya, saya trader dan saya ada di sebuah broker atau pialang, yaitu di Dimex. Lalu Bapak itu dapat untungnya gimana? Itu kan cukup kritis ya pertanyaannya. Itu hal yang wajar dan saya tidak pernah tersinggung untuk hal itu. Karena gini, kalau teman-teman yang nggak kritis, ketika ada penawaran-penawaran yang menggiurkan, otomatis sudah pasti langsung, ini menarik nih, masuk tanpa mempelajari dulu regulasinya segala macamnya. Jadi harus kritis gitu. Dan ada juga hindari yang namanya manipulasi harga. Oke, dipermainkan harganya. Dan ini balik lagi ke yang pertama, pemilihan pialangnya. Karena kalau pialang di Indonesia atau yang punya regulasi, sekalipun kalaupun dia mampu nih manipulasi harga, ya grafiknya beda sendiri gitu kan. Udah pasti gak bisa izin dong, dicabut dong. Ya, kalaupun dia udah dapat izin nih, tapi dia tetap curang, tetap nakal kayak gitu, mainin harga, itu nggak akan lama, langsung ketahuan, langsung ditutup pasti brokernya. Saya yakin gitu, karena udah banyak kasusnya yang broker main sedikit aja itu langsung dikasih sanksi bahkan sampai ditutup. Jadi itu jaminan hukumnya itu jauh lebih membuat kita nyaman sebetulnya ya. Gitu. Jadi hindari juga dan itu kembali lagi ke pemilihan pialang. Kalau pialang yang berizin dari Bapepti, kemungkinan besar saya cukup yakin tidak akan sampai memainkan harga atau manipulasi price gitu. Oke, kalau ngomongin kayak tadi milih suatu pialang atau broker nih, ada pertanyaan lagi nih. Tips, kasih saran dong kepada trader-trader di luar sana biar nggak salah milih broker atau pialang yang nantinya akan scam atau penipuan dan lain-lain. Silahkan Master. Itu gampang sebetulnya. Balik lagi ke dasar hukum yang pertama.
ke dasar hukum yang pertama. Atau Oke. ada satu poin yang sebenarnya bisa teman-teman garis bawahi, yaitu selektif dalam memilih broker. Selektif. Gimana caranya selektif? Yaitu tadi minimal banget. Itu dia terregulasi sama Bapepti, punya izin dari Bapepti. Itu minimal banget. Itu minimal banget karena kalau kita udah milih pialang yang terregulasi di Bapepti, punya izin ya dari Bapepti, kemungkinan untuk broker tersebut atau pialang tersebut melakukan kecurangan atau nakal itu sangat kecil kemungkinannya. Tapi cukup dong cuma regulasi aja. Apalagi nih tipsnya? Regulasi, terus ciri-cirinya kita lihat ya. Kantor mungkin. Kantornya harus jelas, harus ada. Kantornya. Gitu. Yang kedua, dia harus punya edukasi. Punya edukasi. Itu yang paling krusial. Karena sebagus apapun scheme yang diberikan oleh broker, tapi kalau si tradernya itu, mohon maaf, misalkan newbie atau pemula, dia tidak bisa memanfaatkan edukasinya. Bukan edukasinya. Atau brokernya. Ya fasilitas yang diberikan brokernya walaupun enak, tapi dia nggak paham kan, percuma. Jadi harus ada yang namanya edukasi juga. Itu penting banget, walaupun saya melihat belum terlalu banyak yang pialang yang aware masalah edukasi ini. Jadi ketika nasabah masuk udah berjalan gitu aja. Nah menurut saya itu penting ya, edukasi itu. Lalu keterbukaan masuk nggak sih? Keterbukaan antar member dan mentoring atau broker tersebut. Transparansi. Saya pernah mendapatkan curhat dari seorang nasabah di Dimex. Jadi gini, di perusahaan yang lain ketika dia masuk sebagai nasabahnya, itu benar-benar dia diberikan semacam kayak skat, nggak boleh ketemu dengan nasabah yang lainnya. Takut mungkin. Nah itu sudah menjadi pertanyaan kenapa gitu. Jadi kita sekali lagi harus kritis bertanya, ini untungnya dari mana nih pialang, skemanya seperti apa, dan saya boleh nggak lihat izinnya. Terus apa yang saya dapatkan benefitnya ketika saya masuk ke perusahaan tersebut, itu harus banyak ditanyain gitu kan. Nah kitanya sekali lagi harus kritis ya. Dan ada satu ciri yang paling sering saya temukan di luar sana terkait dengan pialang-pialang yang tidak legal atau nakal dikatakannya, yaitu penawaran atau bonus yang menggiurkan yang nggak make sense gitu. Di luar nalar ya. Di luar nalar. Sekarang broker itu atau pialang itu dia menawarkan zero biaya apapun, komisi tidak ada, swap tidak ada, spread zero, terus profit 100% gitu kan menawarkannya. Terus bilang pasti, bilang dijamin, udah gitu aplikasinya tidak menggunakan aplikasi yang umum. Nah itu bisa kita. Misal kalau dari web itu termasuk nggak? Sebenarnya gini, kalau saya lebih memilih pialang itu yang dia masih menggunakan MetaTrader 4 atau 5, lah gitu. Tapi kalau misalkan pialang tersebut punya aplikasi sendiri, keren, bagus gitu kan, dia bisa bikin aplikasi sendiri. Tapi kenapa nggak menggunakan yang umum? Nah itu harus jadi pertanyaan. Nah, sekali lagi kita harus kritis untuk melihat sebuah penawaran, karena itu bisa menjadi ciri-ciri broker itu atau pialang itu baik atau tidak baik. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan kelima. Gini, ada pertanyaan, kegiatan apa aja sih yang dilakukan oleh pialang atau broker biar trader di luar sana bisa teredukasi dengan baik dan benar gitu loh, Coach? Gini, jadi kegiatan atau aktivitas yang saya tidak akan membicarakan dulu pialang lain ya. Kita fokus di Dimex. Kalau untuk di Dimex sendiri, ini adalah sebuah perusahaan pialang yang sangat concern untuk edukasi. Edukasi itu penting ya, kegiatannya. Sebenarnya di Dimex juga kalau berbicara masalah benefit ya, reward yang diberikan tuh banyak banget. Tapi saya tidak menyoroti itu karena perusahaan pialang lain pun sama aja kalau masalah reward. Tapi sekali lagi tadi saya sempat bilang bahwa sebagus apapun reward atau scheme yang diberikan pialangnya ke nasabahnya, termasuk iming-iming nggak sih? Ya termasuk, itu kan apapun itu. Kalau si nasabahnya dia atau investornya itu tidak paham cara memanfaatkan itu, percuma. Sekarang dikasih misalkan
low ini ya, harga-harga yang kompetitif, misalkan kayak spreadnya rendah, swapnya tidak ada, atau kalaupun ada baru di hari kesekian, itu kan enak banget ya. Terus komisi juga kecil gitu, itu udah enak banget. Mana ada yang nggak ada komisinya, gimana Iya, tuh? tapi ini kecil kan, kalau nggak ada komisinya kita berbicara saya next lah itu, karena udah pasti harusnya ada ya yang namanya komisi. Harusnya ada. Tapi udah dikasih komisi kecil, swap nggak ada gitu kan, tapi si tradernya atau nasabahnya itu nggak paham cara pakainya. Buka account misalkan $100.000, $10.000, open posisinya lotnya 5 lot, 6 lot, padahal udah enak. Betul. Scam yang dikasih pialangnya itu udah enak, spreadnya kecil gitu kan, komisi kecil, swap nggak ada gitu kan, terus pilihan produknya banyak gitu. Tapi ya percuma kalau nggak paham. Makanya yang dilakukan perusahaan atau pialang di Dimex ini yaitu memberikan edukasi. Jadi itu adalah hal yang paling atau sangat penting menurut saya. Dan kemarin pun kan sebenarnya hampir setiap tahun sih, tahun 2023 kan kurang lebih ada 40 kota kita yang keluar. Kita yang keluar untuk mengedukasi ya. Betul, kita keluar mengadakan seminar dan gratis. Tidak ada biaya sedikit pun. Tahun ini juga sudah mulai berjalan, tapi baru 1 kota ya. Cuman insya Allah juga kedepannya kalau tidak ada halangan, kita semua kota lah yang mungkin kita bisa kunjungi, kita akan kunjungi gitu. Sampai yang terjauh sekalipun, ujung Sumatera, ujung Jawa, insya Allah kalau Papua, misalkan siap. Papua boleh. Kita akan melihat juga antusias atau permintaan dari teman-teman. Kayak kemarin kan ke Makassar itu karena paling banyak permintaannya tuh, betul. Dan kita selalu mengadakan seminar tentunya di tempat yang layak ya, entah itu di hotel atau apa, acaranya gratis dan tinggal datang aja gitu. Tidak ada syarat apapun, tidak ada syarat harus buka account trading dulu gitu kan, nggak ada, tinggal datang aja. Karena tujuan kita itu sebenarnya satu, mengedukasi. Kita pengen bermanfaat gitu. Kita memang sebuah perusahaan pialang, ya betul. Mencari keuntungan perusahaan jelas, karena bukan yayasan ya. Tapi di luar semua itu kan urusan materi. Kan kita juga sebagai trader juga sih. Saya juga sebagai trader yang mau diakui sebagai manusia juga kan. Untuk itulah ada satu hal di luar materi ya, yang kita kerjakan, yang berharapnya itu adalah bisa mendapatkan manfaat dari hal tersebut, yaitu dengan melakukan edukasi, bahkan sampai kita melakukan seminar-seminar keluar kota gitu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih. Oke. Master. Ya. Boleh berikan konsultasi nih ya terkait pembekalan untuk kita hari ini. Silahkan Master. Maksudnya pembekalan apa aja sih, kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan trader ini kali ini nih? Berarti lebih ke advice atau saran ya, buat teman-teman yang pemula ya misalkan. Karena kalau yang udah paham harusnya dia udah tahu mana yang bisa berbahaya buat dia, mana yang enggak. Jadi kesimpulannya itu pertama ini untuk ngedukasi advice. Ya, advice-nya itu lebih ke untuk teman-teman yang baru mau terjun nih, atau misalkan masih awam gitu. Nah, itu biasanya hal-hal yang tadi kita perbincangkan itu bisa diambil konklusinya untuk bisa dijadikan bekal ya. Yang pertama, kita harus tahu yang namanya regulasi atau dasar hukum. Tadi udah jelas ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 itu udah ada aturannya lengkap semua di situ. Ada PP, peraturan pemerintah, ada Perba, ada OJK juga sekarang udah ada ikut andil gitu kan. Pokoknya itu pelajari sedetail mungkin. Karena selektif pastinya. Selektif harus dan kritis ya. Karena gini, kalau teman-teman itu kan mau terjun ke dunia forex itu bukan mau main-main. Buat bisnis pastinya. Buat bisnis gitu kan. Saya selalu diajarkan, kamu punya uang 1 karung pun tidak akan cukup. Kalau nggak ini. Betul, kalau nggak paham dengan ilmunya. Nah, jadi harus dibekali dengan pengetahuan dasar hukumnya apa, lalu pelajari dasar-dasar yang harus dilakukan. Ada 3 hal, itu analisa. Ada yang namanya manajemen resiko, dan ada yang namanya psikologis trading. Itu kalau udah masuk lebih jauh, kalau kita udah memutuskan untuk jadi trader. Dan yang kalau kita udah menemukan pialang atau broker tersebut pastinya.
Tapi kan sebenarnya itu kayak kita belajar kayak gitu-gitu sekarang akses untuk informasi itu kan gampang banget ya. Mulai dari Google, YouTube. Sekarang ada TikTok mungkin. TikTok saya jarang ya, tapi jarang. karena tiap kali masuk TikTok itu yang ada cuman nonton orang nyawer kayak gitu nggak jelas ya. Tapi seru sih kadang. Nah cuman ini apapun dari manapun source-nya atau sumber informasi itu sekarang tuh udah enak banget. Bahkan sekarang ada artificial intelligence yang kita mau apapun udah bisa. Mau bikin gambar, mau bikin karya seni gambar ya bisa, mau bikin teks naskah bisa, mau bikin apapun suara bisa, mau bikin sekarang udah semua udah bisa. Tapi gini, kadang kita masih bingung. Dengan informasi yang sangat mudah diakses, kadang kita masih bingung karena apa? Karena tidak tahu memulainya dari mana. Nah, itu. Nah, untuk itu kita mengedukasi. Betul, gitu. DidiMax itu punya solusinya dan selalu mengutamakan itu, yaitu kita selalu menyediakan edukasi dan bimbingan tanpa batas waktu dan tanpa biaya apapun. Jadi semua teman-teman yang masuk atau membuka account di DidiMax udah pasti mendapatkan hak untuk dibimbing dan diedukasi tradingnya. Jadi nggak akan biarin sendiri. Kita sukses juga bisa bareng-bareng. Jadi pokoknya kita itu benar-benar mengedukasi. Pertama kita bisa ngebimbing dari advice sampai advance juga ya. Yes, betul. Itu Pak, bisa jadi trader mandiri. Jadi kesimpulannya tadi, pilihlah pialang atau broker yang bagus buat diri kalian, yang mengedukasi dan membimbing dengan baik dan benar, dan pastinya butuh mentoring dengan para mentor profesional. Betul banget. Dan yang pasti kuncinya yang terakhir adalah ya mulai dari sekarang. Oke, mulai sekarang atau tidak sama sekali, benar sih. Ya karena padi yang saya panen hari ini bukan ditanam kemarin. Kalau kita bilang ilmu padi. Ya, kalau kita bilang besok mulai ya udah besoknya lagi terus aja seperti itu. Oke, lakukan sekarang benar sih. Yang saya ambil benar-benar di sini luar biasa kepada guru saya ini, Master Syam. Oke. Kali ini mungkin pertanyaannya sudah cukup banyak dan semoga tersampaikan kepada trader di luar sana dan semoga bermanfaat. Kali ini saya tutup dan saya Fendi DC mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan silakan Master Syam. Ya, saya juga Syam, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam kata dan sampai jumpa lagi.